Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, mana itu yang judulnya buku tamu. Nah, pada tugas saya ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu backend Laravel API-nya. Pada backend Laravel API-nya ini, yang pertama itu ada route-nya atau routers API PHP-nya yang berfungsi sebagai jalur masuk dari aplikasi Flutter ke Laravel, dan semua request dari Laravel akan melewati route terlebih dahulu. Di sini ada programnya, bisa kita lihat di situ. Route post menerima request dengan metode post, kemudian register itu sebagai alamat endpoint AP, kemudian auto controller di sini sebagai controller yang akan dijalankan. Kemudian ada juga register di situ sebagai metode yang dipanggil pada controller. Jadi artinya ketika Flutter mengirim data registrasi, request akan masuk ke metode atau register pada auto controller. Contohnya pada codingan yang ini yaitu route post login auto controller class login. Di sini digunakan untuk proses login. Data username dan password dikirim dari Flutter ke metode login. Kemudian ada juga di sini contohnya yaitu route middleware out AP group function. Di sini middleware berfungsi sebagai pengaman AP. Semua route di dalam hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login dan memiliki token. Di sini juga ada contoh route post login auto controller class logout. Di sini digunakan untuk menghapus token atau mengakhiri sesi login pengguna. Nah, ada juga route AP rouse atau kategori controller class. Di sini AP rouse membuat 5 route CRUD secara otomatis, yaitu metode. Di metode ada get, post, get. Di metode itu ada get, URL-nya garing kategori, fungsinya menampilkan semua data. Kemudian post, URL-nya itu garing kategori, fungsinya menambahkan data. Kemudian ada get, garing. Pada AP resource membuat 5 route CRUD secara otomatis, yaitu yang pertama ada get, URL-nya itu garis miring kategori, fungsinya menampilkan semua data. Kemudian ada post garis miring kategori, fungsinya juga menambahkan data. Kemudian ada juga get garis miring kategori atau ID, dia itu fungsinya menampilkan satu data saja. Kemudian put atau patch garis miring kategori ID, di situ fungsinya dia untuk mengubah data. Kemudian ada delete garis miring kategori ID, dan itu juga fungsinya menghapus data. Kemudian semua request tersebut akan diproses oleh kategori controller. Contoh yang lainnya itu ada route AP router, tamu controller class. Di sini sama seperti kategori, tetapi digunakan untuk mengelola data buku tamu. Kemudian yang kedua itu ada controller. Oke, lanjut yang kedua itu ada controller. Di sini ada PHP kelas kategori controller, extend controller. Fungsinya itu controller berfungsi sebagai pusat logika aplikasi. Setelah request diterima oleh router, controller akan memproses request tersebut. Kemudian contohnya ada public function index, di mana mengambil seluruh data kategori.
Nah, ada juga public function store atau request, $request. Di sini untuk menyimpan data kategori baru ke database. Kemudian ada public function show atau $ID. Di sini dia menampilkan data berdasarkan ID. Kemudian ada juga public function update atau request, $request dan $ID di sini untuk mengubah data kategori. Nah, ada juga public function story atau $ID di situ untuk menghapus data kategori. Kemudian yang ketiga itu ada model. Di sini contohnya ada kode kelas kategori extend model. Di situ fungsinya untuk mengubah controller dengan database menggunakan Eloquent ORM. Ada juga protect $variable atau nama kategori. Ini artinya hanya file saja atau nama kategori yang boleh disimpan di database tersebut. Kemudian yang keempat ada migration. Contohnya pada kode skema create kategori function Bluebeard $table. Fungsinya ini migration digunakan untuk membuat struktur tabel di database seperti kolom ID, nama kategori, dan time stamps. Kemudian ada juga database, di mana database ini menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna atau user, data kategori, dan data tamu. Kemudian ada response JSON. Kemudian selanjutnya ada response JSON. Contohnya yaitu return response atau JSON $kategori. Fungsinya untuk mengirim hasil dari Laravel ke aplikasi Flutter dalam format JSON agar dapat ditampilkan pada antarmuka. Kemudian pada alur backend ini kita mulai dari Flutter, route atau API-PHP, kemudian ke controllernya, kemudian masuk ke model, kemudian ke database, kemudian ke response JSON, kemudian kembali ke Flutter. Jadi pada bagian backend ini, kesimpulannya itu route menerima request dari Flutter, controller memproses logika aplikasi, dan model mengakses database. Lalu Laravel mengirimkan hasilnya kembali ke Flutter dalam bentuk JSON. Selanjutnya kita lanjut ke foreign-nya. Foreign ini adalah bagian aplikasi berinteraksi langsung dengan pengguna. Foreign bertugas menampilkan data dari API Laravel dan mengirim data ke backend. Yang pertama di sini ada model. Nah, model ini pada kode kelas kategori model, fungsinya itu untuk menyimpan data kategori yang diterima dari API Laravel. Kemudian ada juga factory kategori model, .from JSON, map string dynamic JSON. Di situ fungsinya untuk mengubah data JSON dari aplikasi menjadi objek Dart. Kemudian yang kedua ada service. Pada kode kategori service ini fungsinya untuk mengubah Flutter dengan API Laravel menggunakan HTTP. Metode yang digunakan di situ ada get kategori dengan fungsi mengambil data kategori, kemudian ada tambah kategori. Di situ fungsinya untuk menambah data kategori, kemudian ada edit kategori. Di sini fungsinya untuk mengubah data kategori, dan yang terakhir itu ada hapus kategori dengan fungsi menghapus data kategori.
Nah, yang ketiga itu ada pack, di mana contohnya pada kode kelas kategori pack extends stateful widget, fungsinya itu membuat halaman yang menampilkan daftar kategori. Kemudian yang keempat ada init state. Nah, pada init state ini di bagian kode ini fungsinya untuk menjalankan saat halaman pertama kali dibuka untuk mengambil data dari AP. Kemudian ada juga iot data, di mana pada kode ini berfungsi untuk mengambil data kategori dari AP Laravel. Kemudian selanjutnya ada build. Build ini fungsinya untuk membangun tampilan halaman pada kode widget build. Kemudian selanjutnya ada scaffold. Scaffold pada kode scaffold ini berfungsi sebagai kerangka utama pada halaman. Kemudian ada juga app bar. Pada kode ini fungsinya menampilkan judul halaman. Kemudian ada floating action button. Floating action pada kode floating action button ini berfungsi untuk tombol menambahkan data kategori. Selanjutnya ada navigator. Kode navigator ini berpindah ke halaman, fungsinya itu untuk berpindah ke halaman tambah atau edit. Kemudian ada list view builder dengan fungsi menampilkan daftar data kategori secara otomatis sesuai jumlah data. Kemudian ada chart. Pada chart ini berfungsi untuk menampilkan setiap data dalam buku tamu tersebut atau buku kartu. Kemudian ada listl yang fungsinya di mana menampilkan isi data seperti ID dan nama kategori. Kemudian ada circle avatar. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan ID kategori dalam bentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya ada icon button edit. Pada kode icon button edit ini berfungsi untuk membuka halaman edit kategori. Kemudian ada juga icon button delete, di mana fungsinya untuk menghapus data kategori melalui AP. Kemudian selanjutnya ada set state. Kemudian selanjutnya ada set state, di mana fungsinya untuk memperbaharui tampilan setelah data berubah, misalnya setelah tambah, edit, dan hapus. Jadi alur pada for10 ini dimulai dari user, kemudian ke halaman Flutter atau kategori pack, kemudian ke kategori service, kemudian ke AP Laravel, dan lanjut ke JSON, kemudian ke kategori model, kemudian ke list view atau builder, kemudian yang terakhir itu ada data tampil. Jadi kesimpulan pada for10 Flutter ini, di mana model digunakan untuk menyimpan data dari AP, service untuk berkomunikasi dengan backend Laravel, dan pack untuk menampilkan data kepada pengguna. Widget seperti scaffold, app bar, list view, card, dan floating action button digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi, sedangkan navigator berpindah antar halaman, dan set state memperbaharui tampilan ketika data berubah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tugas besar pada saat ini. Kemudian untuk selanjutnya bisa kita perhatikan kode-kode berikutnya. See you.
selanjutnya ini bisa kita lihat output dari project saya.